Sekarang kan bulan Rajab, ya, munasabah sekali kita baca. Nabi di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Isra'kan dari mana? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian di-Mi'rajkan, dinaikkan ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha, kemudian naik lagi ke Arsy. Itu yang disebut dengan kisah Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum kita bercerita tentang kejadian Isra dan Mi'raj, saya mencoba dulu, kita langsung dulu kepada kisah sekembalinya Rasulullah daripada Isra dan Mi'rajnya. Isra Mi'rajnya nanti kita ceritakan ya. Nah, jadi setelah semuanya diproses itu dilalui oleh Rasulullah, dan Isra dan Mi'raj ini adalah jasadan wa ruhan, bukan mimpi. Dan ini ijma' ulama. Walaupun ada mengatakan sebagian pendapat kecil itu mimpi, tapi pendapat ini sangat mudah kita bantah. Bagaimana kita membantahnya? Kalau seandainya Isra dan Mi'raj itu hanya berupa mimpi, tentunya penolakan daripada kaum kafir Quraisy ketika itu tidak sekeras itu. Bagaimana dikisahkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu yang membantah Nabi semakin menjadi-jadi kekafirannya gara-gara mendengar kisah Isra dan orang yang sudah beriman ketika itu yang masih lemah imannya akhirnya murtad lagi. Kalau hanya Rasulullah menceritakan mimpi, tentu tidak seperti itu ya. Yang cerita begini dan begitu, seterusnya naik burak, dinaikkan ke burak kuda yang bersayap, kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Saya salat kata Nabi, dan di belakang diikuti oleh sekitar 124.000 Nabi dan Rasul, naik ke langit pertama, langit dan seterusnya. Tapi itu hanya berupa mimpi, ya kan? Kalau hanya mimpi, tentulah tidak sekuat itu bantahan daripada orang-orang kafir ketika itu. Nah, jadi dikisahkan setelah Rasulullah SAW melakukan atau diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj itu, kan Nabi kembali lagi turun di Palestina, kemudian terbang lagi ke Makkah. Di pagi itu sekitar syuruk lah, berarti setelah salat subuh, Nabi duduk di depan Ka'bah sambil termenung, ta'ajub, terkesima, mengingat lagi peristiwa yang barusan terjadi tadi malam. Kan peristiwanya peristiwa yang sangat spektakuler, sampai Al-Quran saja memakai kalimat Subhanalladzi. Al-Quran kalau sudah memakai bahasa Subhana atau bahasa Arab, kalau Subhanallah, berarti itu suatu peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Nah, ketika Rasulullah antara ta'ajub, termenung dan seterusnya, tiba-tiba lewatlah Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Abi Jahal ini kan lecek sekali sama Rasulullah, benci sekali. Orang yang paling memusuhi dakwahnya Rasulullah, yang paling membenci agama ini adalah Abi Jahal dan kawan-kawan, termasuk salah satu paman Nabi, Abi Lahab. Jadi ketika melihat Rasulullah terduduk di depan Ka'bah, maka
Ini dalam ini kisah ini kan sebenarnya hadis ya. Nah, kita bahasakan dengan bahasa kita, dia menyapa Muhammad katanya. Kalau bahasa kitanya itu apa ya? Kenapa kamu termenung-menung katanya? Karena semalam terdiam kan, mengingat-ingat kejadian semalam. Kenapa kamu termenung-menung? Apa gerangan yang terjadi? Maka Rasulullah dengan penuh keluguannya, dengan penuh kejujurannya, dengan penuh kehusnuzonannya, baik hatinya, mungkin kalau diceritakan ke Abi Jahal ini, moga saja dia beriman, kan begitu. Karena Rasulullah itu kan harisun alaikum bil mu'minina rauf, sangat berharap kalau bisa semua manusia itu beriman. Orang-orang yang memusuhi Nabi itu didoakan oleh Rasulullah, moga dapat hidayah. Ada juga yang berhasil karena hidayah dari Allah, ada juga yang tidak. Nah, kembali lagi ke kisah tadi. Maka Rasulullah bercerita, wahai Abi Jahal, semalam saya di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Datang Jibril, kemudian membawa saya, dibelah dada saya, dikeluarkan yang kotor-kotor semua, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Kemudian saya dinaikkan ke kuda yang bersayap, burak. Burak itu kan asal katanya barakun, kilat. Kenapa dinamakan dengan burak? Karena kecepatannya sangat luar biasa sekali. Seekor burak, apabila dia melihat ke depan, sejauh-jauh mata memandang, maka langsung dia sampai di tempat itu. Apa maksudnya? Kayak kita lah ini, sampai lihat paling jauh kemana sih? Ya kan? Ke gunung ya, langsung sampai sana. Itu kecepatannya. Itu ngalah-ngalahin jet, nyalahin apa yang paling cepat sekarang. Ada kereta api cepat dan lain-lain, kan ada itu. Belum ada apa-apa. Jadi kenapa dia makan burak? Jadi saya dinaikkan ke burak, kuda bersayap. Itu si Abi Jahal dengar aja itu tengah-ngangah dengar. Karena jangankan dulu ya, sampai sekarang pun kalau ada orang bilang kuda bersayap itu sampai percaya enggak? Kan belum pernah lihat kita. Tapi yang percaya kan Rasulullah. Yang membicarakan kan seorang nabi. Nah, ya, tapi kan Abi Jahal memandang Nabi Muhammad itu bukan nabi. Dia memandang manusianya. Padahal Rasulullah itu bukan. Rasulullah itu manusia, walakin laisakal bashar. Manusia, tapi tidak seperti manusia seperti kita. Kalau diibaratkan itu bainal yakut, antara yakut yang berada di tengah-tengah batu biasa.